Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kembali lagi dengan Reza Riansyah Channel. Kali ini saya akan bercerita tentang menguras oli matic dari mobil Honda City tahun 2003. Simak terus videonya ini, oke? Namun sebelum itu jangan lupa yang belum subscribe dulu ya. Terima kasih guys. Oke guys, langsung saja ya. Saat ini saya berada di bengkel spesialis matic di daerah Karawang ya. Tepatnya itu di daerah Kelari. Jadi mobil yang akan saya ganti olinya itu adalah mobil Honda City tahun 2003 ya. Nah, untuk mobil Honda City ini sama persis dengan Honda Jazz pada tahun yang sama ya guys. Jadi tipenya itu CVT ya guys. Sama persis. Nah, untuk tipe CVT itu kepanjangannya adalah Continuous Variable Transmission ya. Ini berbeda dengan transmisi matic tipe AT atau Automatic Transmission ya. Jadi olinya itu jangan sampai salah ya guys, harus hati-hati. Jika mobil kita itu adalah CVT, maka olinya itu harus menggunakan CVT-F ya, CVT fluid. Nah, untuk automatic transmisi itu harus menggunakan oli ATF atau automatic fluid ya. Jadi berbeda ya guys, jangan sampai tertukar, karena kalau oli CVT atau AT dimasukkan ke jenis matic yang berbeda, itu akan berpengaruh kepada maticnya ya guys, bisa rusak seperti itu guys. Oke, kita langsung saja memulai ya guys, kita kuras. Jadi langkah pertama itu adalah membuka bagian baut di bawah ya, baut flashing. Nah, ini seperti ini, dibuang bagian bawah. Lalu bagian bawah ini untuk Honda City atau Honda Jazz itu ada jenis magnetnya ya guys, ada berupa tonjolan hitam, itu adalah magnet. Magnet ini berfungsi untuk menarik gram-gram hasil gerusan dari transmisi ya. Jadi kalau ada gram serbuk-serbuk besi itu kalau turun ke bawah itu akan menempel di magnetnya. Nah, ini guys, jadi ini adalah magnet. Nah, ini ada sedikit gram ya di bagian magnet yang saya buka ini. Dan ini adalah kondisi oli bekasnya ya, sudah hitam sekali seperti itu guys. Nah, ini adalah proses untuk pembukaan body valve ya guys. Di atasnya matic itu untuk jalur masuk dan keluarnya oli ya, untuk pengaturan transmisi. Nah, ini ya, ini juga kondisinya kotor ya guys, banyak kotoran. Jadi dilakukan pembersihan di bagian body valve nya guys. Pembersihan menggunakan bensin ya guys, dengan menggunakan koas kita bersihkan biasa ya, seperti pembersihan karbo ya, biasa pakai bensin. Kita juga ini menggunakan karbo cleaner ya untuk pembersihan di bagian transmisinya ya. Jadi kalau sebenarnya sih untuk pembersihan bisa kita menggunakan metode diturunkan ya transmisinya, itu yang lebih bagus. Jadi semuanya benar-benar bersih ya di dalam bagian CVT-nya, bagian beltnya, baja yang sabuk baja, dan bagian CVT. Namun berhubung ini perlu cepat, jadi kita menggunakan teknik penyemprotan karbo cleaner ke bagian-bagian dalam transmisi maticnya ya guys. Lalu ketika selesai pembersihan, dilakukan pemasangan kembali untuk body valve-nya ya guys. Lalu setelah pemasangan body valve, dilakukan juga pemasangan kembali untuk tutup olinya ya guys, tutup oli yang ada magnetnya itu yang di bagian bawah, dan juga pengisian kembali oli CVT-nya ya guys. Untuk olinya itu disarankan menggunakan oli dari bawaan Honda ya, merek Honda, atau meskipun bukan merek Honda juga bisa, yang penting tipenya itu CVT fluid ya. Jangan menggunakan oli yang konvensional ya, oli ATF ya, karena kalau salah
pemilihan tipe oli akan berakibat fatal terhadap transmisi matic ya guys. Nah, ini proses pemasangan kembali, tutup. Lalu ini adalah proses pengisian oli baru ya guys. Pengisiannya sendiri itu caranya kita oli barunya itu dimasukkan dulu kepada teko gelas ukur ya, yang ada takaran liternya, dan kita ukur sebanyak 3,2 sampai 3,5 liter untuk transmissivity-nya. Jadi sudah langsung pas ya, tidak kurang apa tidak lebih untuk kapasitas CVT matic-nya ya guys. Nah, untuk penggantian oli matic ini, saran dari bengkel matic itu diganti olinya itu setelah menempuh jarak 20.000 km ya guys, atau maksimal itu 2 tahun ya. Jadi mana yang duluan tercapai. Jangan sampai telat untuk mengganti oli transmisi matic-nya ya guys, karena akan berakibat fatal terhadap transmisi mobil kita guys. Apalagi yang sudah sering overheat dan olinya telat, itu akan berakibat fatal, karena untuk perbaikan gearbox matic itu biayanya itu lebih mahal dari perbaikan gearbox manual ya guys. Nah, untuk pengurasan oli matic ini biayanya variatif ya, tergantung mobil dan jenis maticnya. Rata-rata itu di sekitar 800.000 atau di atas 1 juta sampai 1,5 juta, tergantung dari maticnya sendiri ya guys, dan tergantung dari alat yang digunakan. Ada juga yang pengurasan olinya menggunakan mesin ya. Ada juga yang harus diturunkan atau menggunakan teknik manual seperti saya. Seperti itu guys. Terima kasih ya sudah menonton. Semoga pengalaman ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.